Kuncinya dipegang oleh satu keluarga. Setelah Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah, kepada beliau diberikan kunci Ka'bah. Namun bukannya menjadikan kunci itu hak milik, sang Nabi justru menyerahkan kepada Utsman bin Talha. Keluarga dan leluhurnya telah menjadi pemegang kunci Ka'bah turun-temurun selama berabad-abad. Nabi mengokohkan kedudukan mereka hingga akhir zaman dengan kata-kata sebagai berikut. Ambil ini wahai Bani Talha, selama-lamanya hingga hari kebangkitan, dan kunci ini tidak akan direbut darimu kecuali oleh penguasa lalim lagi sewenang-wenang. Melestarikan pesan Rasulullah, tidak ada satupun khalifah, sultan, raja, bahkan orang paling berkuasa di dunia yang mampu memasuki Ka'bah kecuali setelah meminta izin kepada keluarga kecil di Mekah ini. Ada dua buah Ka'bah. Tepat tegak lurus di atas Ka'bah di muka bumi terdapat replika Ka'bah di langit yang disebut Baitul Ma'mur. Saat Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat Ka'bah ini. Sabda beliau adalah sebagai berikut. Kemudian saya diperlihatkan Baitul Ma'mur atau rumah Allah. Saya bertanya kepada malaikat Jibril mengenainya, dan ia menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur, di mana 70.000 malaikat melakukan ibadah di sini perharinya. Dan ketika mereka pergi, mereka tak pernah kembali lagi ke sini. Dalam artian, jumlah 70.000 itu adalah jumlah yang baru alias fresh batch setiap harinya, saking banyaknya jumlah malaikat Allah. Hajar Aswad pernah pecah. Tahukah Anda bahwa batu hitam Hajar Aswad dilapisi pelapis perak di sekelilingnya? Dan mengapa? Hal ini terjadi gara-gara ulah sekte sesat ekstremis dari Bahrain yang disebut Karmatians, yang mengeluarkan fatwa miring bahwa haji adalah perbuatan fasik. Tak cukup mengeluarkan fatwa, mereka juga membantai massal sekitar 10.000 orang jamaah haji saat itu. Tak hanya itu, sekte ini juga mengambil Hajar Aswad dan dibawa ke Arab Timur kemudian Kufa di Irak. Hingga akhirnya mereka dipaksa untuk mengembalikan batu itu oleh Khalifah Abbasiyah. Ketika dikembalikan, Hajar Aswad telah pecah dan akhirnya pecahan-pecahan itu ditambal oleh pelapis perak. Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa masih ada beberapa pecahan Hajar Aswad yang beredar di luar Mekah, namun entah di mana. Ka'bah berwarna-warni. Kita telah terbiasa melihat Ka'bah dengan trademark warna kiswah hitam dengan garisan emas melintang, sehingga sulit membayangkan seperti apa kalau Ka'bah ada dalam warna lain. Namun sebenarnya tradisi ini dimulai sejak Khalifah Abbasiyah yang simbol kekhalifahannya saat itu berwarna hitam. Sebelumnya Ka'bah ditutupi kain berwarna seperti hijau, merah, bahkan putih. Anda bisa berenang di sekitarnya. Ka'bah terletak di dasar lembah sehingga ketika hujan deras, ya terjadilah banjir. Kadangkala apabila banjirnya parah, seperempat Ka'bah bisa terendam banjir. Dan jamaah haji harus tawaf sambil berenang-renang. Dan itu terjadi terakhir tahun 1996-an. Namun berbagai renovasi modern dan pencegahan banjir telah dilakukan oleh pihak Saudi, sehingga jamaah haji tidak perlu lagi khawatir tawaf dengan kebanjiran. Ka'bah telah direkonstruksi beberapa kali. Ka'bah yang kini kita lihat tentunya tidak sama dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Dari waktu ke waktu, Ka'bah mengalami rebuilding setelah tertimpa banyak bencana alam atau bencana buatan manusia. Salah satu rekonstruksi yang paling dikenal oleh umat muslim adalah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW menerima kerasulan. Pada saat itu, beliau mengatasi perkelahian antara klan mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Caranya adalah beliau meletakkan batu itu ke jubahnya, di mana setiap orang dari semua klan dapat mengangkat ujung kain tersebut. Sejak saat itu, setiap beberapa kali abad sekali terjadi beberapa kali rekonstruksi. Terakhir kali terjadi pada tahun 1996, di mana berbagai fondasi diperkuat dan atap baru ditambah. Sepertinya ini akan menjadi rekonstruksi terakhir, insya Allah, karena teknologi modern telah memungkinkan konstruksi bangunan yang lebih kokoh dari sebelumnya. Ka'bah seharusnya tidak berbentuk kubus. Ya, terdengar aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Ka'bah yang asli sebenarnya berbentuk balok persegi panjang, bukan kubus. Ketika Ka'bah dibangun ulang saat itu, orang-orang Quraisy juga membuat fondasi melingkar dengan bata sederhana yang meliputi area semi sirkular disebut Hijr Ismail.
untuk menandai dimensi asli Ka'bah. Namun karena kekurangan dana, pembangunan itu tidak sampai selesai persegi panjang, sehingga Ka'bah pun berakhir dengan bentuk kubus. Kekurangan dana, bagaimana itu ceritanya? Jadi seperti ini, ketika orang-orang Quraisy merenovasi Ka'bah sebelum masa kerasulan, mereka sepakat bahwa hanya uang halal yang boleh digunakan untuk merenovasi Ka'bah. Walau menyembah berhala, mereka sangat menghormati Ka'bah, dianggap suci karena merupakan warisan Nabi Ibrahim. Jadi tidak boleh ada uang kotor seperti dari hasil rentenir, judi, pelacuran, minuman keras, uang curian, jasa perdukunan, maksiat, dan lain-lain yang masuk ke dalam dana renovasi. Namun ironisnya, walaupun Mekah adalah kota perdagangan yang dengan demikian berarti banyak uang, tetap saja tidak cukup uang halal yang terkumpul untuk merenovasi Ka'bah. Karena pada masa jahiliyah, praktik-praktik kotor mencari uang telah begitu mendarah daging. Menjelang akhir hidupnya, Nabi Muhammad SAW berniat untuk membangun ulang Ka'bah dimensi aslinya. Namun beliau keburu wafat sebelum keinginan beliau terwujud. Sampai bertahun-tahun yang datang, bentuk Ka'bah tersebut masih sama seperti yang dilihat Nabi ketika beliau hidup. Akhirnya dipertahankanlah bentuk kubus Ka'bah tersebut. Nah, itulah tadi beberapa fakta